Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Kita awali Warta Parlemen dengan berita pertama pemirsa. Memasuki tahun politik 2018, DPR RI optimis dapat menyelesaikan pembahasan 21 rancangan undang-undang prioritas dan 3 rancangan undang-undang kumulatif terbuka pada masa persidangan ketiga ini. DPR juga akan membahas 6 rancangan undang-undang prolegnas prioritas tahun 2018 yang sedang dalam proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Ditemui usai menghadiri rapat paripurna pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2017-2018, anggota Komisi 1 DPR RI Roy Suryo Notodiprojo mengatakan, memasuki tahun politik 2018 dirinya yakin DPR akan tetap dapat menyelesaikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang karena banyak yang sudah masuk pada tahap sinkronisasi maupun harmonisasi. Roy Suryo juga meminta pemerintah untuk konsisten dalam merealisasikan anggaran sesuai peruntukannya, terutama anggaran yang dapat menstimulus konsumsi masyarakat lebih baik dari tahun 2017. Jangan sampai di tahun politik ini tentu anggota Dewan punya juga kewajiban untuk turun ke daerahnya. Dan tentu dia berharap agar 2019 pasti akan terpilih lagi. Tapi juga jangan lupakan target yang tadi disampaikan cukup banyak dan menurut saya agak aneh ya. Saya tidak mengatakan idealis, tetapi harus dibuat serealistis mungkin. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan selain akan membahas sejumlah rancangan undang-undang dalam masa persidangan ini, DPR RI akan melakukan banyak kegiatan dalam fungsi pengawasan. Tugas dan fungsi anggota DPR RI dapat terlaksana dengan baik dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti Badan Keahlian Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Misalnya badan kajian untuk membackup data sehingga fungsi pengawasan itu lebih efektif. Jadi rapat-rapat itu bisa efisien tapi menghasilkan fungsi pengawasan yang bisa menghasilkan data yang bisa ditindaklanjuti. Jadi ada strategi-strategi yang harus dilakukan dalam fungsi pengawasan. Nah, kemudian Sanika dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI berharap agar pemerintah menyetujui renovasi dan pembangunan gedung DPR RI mengingat gedung tersebut sudah berusia tua dan sudah tidak mampu menampung pertambahan jumlah anggota DPR dan para tenaga ahli. Ditemui saat menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Anton Sihombing menilai gedung DPR RI sudah sangat semrawut, termasuk area parkir, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar gedung tersebut nyaman ditempati. Anton mengungkapkan di bawah kepemimpinannya akan memperjuangkan agar gedung DPR RI ditata kembali agar para anggota dewan dan tenaga ahli bisa bekerja dengan baik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Masalah CCTV dan peralatan-peralatan lainnya memang perlu dikaji kembali. Pengadaan 8 tahun terakhir ini sangat amburadul, tidak benar. Makanya saya minta agar dievaluasi kinerja biro-biro yang dulu. Karena banyak penyelewengan dan ini yang harus kita benahi. Masalah gedung, saya rasa publik sudah tahu anggota DPR memerlukan gedung atau ruangan yang layak biar nyaman bekerja. Kita masih nunggu proses persetujuan dari Presiden Republik Indonesia. Anggota Badan Anggaran DPR RI Wilgo Zainar mengatakan tidak hanya gedung yang perlu diperbaiki, namun lift yang digunakan setiap hari juga perlu dilakukan perbaikan. Mengingat saat ini gedung DPR sudah sangat padat dengan tenaga ahli dan tamu yang terus bertambah. Meski demikian, Wilgo menyampaikan perbaikan dan pembangunan gedung DPR RI harus memperhatikan postur anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pada tahun anggaran 2018 ini. Bukan hanya untuk umum, tapi juga untuk anggota juga sama. Antriannya terutama pada saat-saat setelah paripurna. Ya. Nah, saya kira ini juga sudah over capacity. Artinya dengan jumlah lift yang ada dan tingkat kecepatan yang relatif agak rendah,
ini menimbulkan antrian yang cukup panjang. Saya kira ini juga menjadi perhatian lah untuk kami, ini menjadi prioritas. Kalau memang bisa BURT segera untuk mengalokasikan perbaikan renovasi terhadap lift. Habibie Mahabah dan Ade TVR Parlemen melaporkan. Dan di berita selanjutnya pemirsa, terkait sengketa tanah yang meliputi 4 kelurahan di Kota Padang, Komisi 3 DPR RI menilai adanya kesalahan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kelas 1 Kota Padang. Komisi 3 berkomitmen membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini serta meminta aparat penegak hukum tidak bertindak secara sepihak. Ditemui di sela-sela rapat dengar pendapat umum dengan perwakilan pemerintah Kota Padang di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i mengatakan, keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Kelas 1 Kota Padang tidak sesuai dengan tuntutan ahli waris yang sebelumnya. Keputusan ini berdampak kepada 80.000 kepala keluarga yang akan dirugikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak berpihak kepada rakyat. Seakan yang memiliki modal akan selalu menang, Syafi'i berharap pihak kepolisian tidak bertindak sebelum adanya keputusan yang benar. Lahan yang sekarang harus dimintakan dieksekusi itu bukan menjadi lahan yang sebenarnya menjadi objek tuntutan dari pihak ahli waris sebelumnya. Kita sudah mendengar itu semua dan insya Allah ini akan kita tindak lanjuti. Ada kesalahan keputusan dari pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Padang. Anggota Komisi 3 DPR RI Tifatul Sembiring meminta kepada aparat kepolisian tidak ikut campur dalam hal ini, karena dapat memicu adanya konflik dan kerusuhan yang besar yang dilakukan di masyarakat. Tifatul menyatakan kasus sengketa tanah yang terjadi lebih banyak merugikan masyarakat kecil karena tidak mampu membiayai perkara di pengadilan. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI akan melakukan eksaminasi terhadap keputusan pengadilan ini. BPN akan melakukan pengukuran tanah. Ini kan memancing kerusuhan, katanya akan di-backup oleh aparat kepolisian. Nah, teman-teman di kepolisian harus dikasih tahu juga. Jangan sampai terjadi kerusuhan besar nanti di sana. Bagaimana masyarakat sudah puluhan tahun berada di sana. Hilman Hidayat dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.